Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian tafsir surat Al-Baqarah malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab walal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Artinya, ma yawaddu alladhina kafaru, orang-orang kafir itu tidak pernah menginginkan. Kafir siapa? Ahlul kitab walal musyrikin. Jadi orang-orang kafir, ahli kitab ataupun kafir musyrikin tidak pernah menginginkan an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, bahwa diturunkan terhadap kalian kebaikan dari Allah. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Akan tetapi Allah menentukan dengan rahmatnya orang-orang yang ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah maha memiliki karunia al-azim yang sangat besar. Bagian awal dari ayat ini menjelaskan hati orang-orang kafir terhadap umat Islam. Allah katakan bahwa orang kafir dengan segala warna-warninya, tidak ada dalam hati mereka keinginan agar umat Islam ini mendapatkan kebaikan dari Allah. Itulah hati mereka. Tidak ada dalam hati mereka satu keinginan agar Allah turunkan kebaikan terhadap kaum muslim. Kemudian Allah menjawab, wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Akan tetapi rahmat dan kebaikan-kebaikan Allah, Allah sendiri yang menentukannya untuk siapa. Jadi seakan Allah mengatakan, meski dengan ketidakinginan orang kafir, umat Islam mendapatkan rahmat, namun rahmat itu akan sampai kepada orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi rahmat Allah itu tidak akan terhalang-halangi adanya orang yang benci. Pada bagian akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Demikianlah terjemahan ayat ini secara umum. Adapun pelajaran-pelajaran pada ayat yang mulia ini jamaah sekalian, pelajaran yang pertama, tidak boleh tertipu dengan penampilan-penampilan manis orang-orang kafir terhadap umat Islam. Jadi apapun ajakan-ajakan manis mereka, tampilan-tampilan manis mereka, umat Islam ini tidak boleh tertipu. Bahaya mereka bukan pada penampilan, tetapi di dalam hati. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ayyunazzal alaikum min khairin min rabbikum. Dalam hati mereka tidak ada keinginan sedikit pun agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Itulah hati mereka. Jadi jangan tertipu dengan segala tampilan-tampilan lahiriah yang manis, karena di balik itu ada hati yang sangat busuk. Orang-orang liberal termasuk orang-orang yang tertipu dalam hal ini. Bahkan mereka memaksakan ketertipuan mereka kepada orang lain. Anda lihat bagaimana mereka hanyut dalam tampilan-tampilan manis orang-orang kafir. Mereka benar-benar hanyut. Orang-orang liberal tidak mengambil agama dari Al-Quran dan hadis. Mereka mengambil agama Islam mereka dari keturunan, kemudian dipoles dengan logika dan perasaan. Jadi mereka tidak mengambil agama dari Al-Quran melalui proses belajar. Sehingga Anda lihat bagaimana mereka benar-benar hanyut dan tertipu dengan segala kemanisan-kemanisan lahiriah orang kafir. Jemaah sekalian yang saya hormati, al-kufru millatun wahidah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekufuran itu semuanya sama, walaupun namanya berbeda. Ada kekufuran ahli kitab, ada kekufuran musyrikin. Kekufuran musyrikin ini pun memiliki nama yang sangat banyak. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kufru millatun wahidah. Orang-orang kafir memiliki mental yang sama, walaupun dengan nama yang berbeda. Jadi Anda jangan berpikir Anda akan selamat dengan kafir yang bernama A. Anda akan nyaman dengan kafir yang bernama B. Tidak. Anda nggak akan nyaman. Karena dalam hati setiap orang kafir tidak ada keinginan baik terhadap siapapun yang memiliki agama Islam. Ini pelajaran pertama. Jangan tertipu dengan kemanisan-kemanisan lahiriah, karena di balik lahiriah ada hati yang busuk, yaitu hati yang tidak pernah menginginkan kebaikan kepada Anda. Berangkat dari pelajaran yang pertama ini, makanya umat Islam ini dilarang berwala kepada orang-orang kafir. Dilarang berloyalitas ataupun memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan orang-orang kafir. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang melarang kita dekat secara berlebihan dengan mereka. Kenapa nggak boleh dekat berlebihan dengan mereka? Karena dalam hati mereka ada racun. Mereka sembunyikan dengan mulut manis. Subhanallah, perhatikan bagaimana dulu mereka datang dengan Indomie, mereka datang dengan pengobatan gratis. Saya kajian di satu tempat. Masyarakat muslim di sana mengadu. Kami di sini dulu pernah
diberikan lembaran untuk tanda tangan semua warga dengan alasan akan ada bantuan sosial. Kertas itu kosong saja, tidak ada judulnya di atas. Karena faktanya ada bagi-bagi sosial, bagi-bagi sembako. Akhirnya mereka semua ngambil sembako tanda tangan, ngambil sembako tanda tangan. Belakangan barulah dipasang judul di atas. Nama-nama warga yang setuju dengan pembangunan rumah ibadah non-muslim. Jadi lihat betapa manisnya mereka dengan bantuan-bantuan itu. Tapi di balik itu racun yang sangat buruk. Nah, maka ke depan hati-hatilah. Hati-hati. Karena mereka licik. Mereka sangat licik sekali. Kadang-kadang disewalah rumah. Ini untuk apa? Oh, ini untuk ruang serbaguna kesenian daerah. Itu label saja. Lalu kemudian yang terjadi adalah agama. Kita udah melihat seperti itu. Nah, maka jamaah sekalian yang saya hormati, hati-hati. Agama mengharamkan, bahkan dosa besar dalam agama kita memiliki kedekatan berlebihan dengan mereka. Kedekatan berlebihan, nggak boleh. Kenapa? Kedekatan yang berlebihan akan menghanyutkan. Kedekatan yang berlebihan akan membahayakan. Nah, ini bagian dari prinsip akidah. Jadi bukan soal fikih lagi. Yaitu nggak boleh memiliki kedekatan berlebih dengan orang-orang kafir. Sejelek-jeleknya muslim, dia nggak ingin Anda kafir. Sebaik-baiknya kafir, dia ingin Anda menjadi kafir. Jadi sebaik-baiknya, sejelek-jeleknya muslim masih sangat jauh lebih baik daripada sebaik-baiknya orang kafir. Sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya seorang muslim masih lebih baik daripada sebaik-baiknya orang kafir. Kebaikan mereka standar ganda. Pengobatan gratis, belajar gratis, bantuan gratis, dan lain-lain. Di balik itu racun yang sangat luar biasa. Nah, baik jamaah sekalian, berangkat dari pelajaran yang pertama ini pula, maka orang Islam diharuskan berhijrah dari daerah mayoritas non-muslim. Saya nggak katakan Amerika atau Belanda. Di Indonesia pun banyak daerah-daerah mayoritas non-muslim. Muslim yang ada di sana diwajibkan berhijrah. Lebih-lebih muslim itu tidak mampu menampakkan agamanya secara bebas. Maka kita lihat dalam perjalanan sejarah dan kenyataan, pembantaian terjadi terhadap kaum muslimin di beberapa wilayah seluruh dunia, itu adalah muslim-muslim minoritas di tengah mayoritas. Baik yang terjadi di dalam negeri ataupun di luar negeri. Di mana kaum muslimin minoritas, kehidupan dan nyawa mereka nggak aman. Pembantaian yang sangat buruk di Bosnia, Anda tahu. Pembantaian yang buruk di India. Kemudian di Thailand. Rohingya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, tidak mau umat Islam ini berbahaya. Maka Allah mengatakan, kalau kalian minoritas berhijrah, karena kalian gak akan aman. Baik. Kemudian jamaah sekalian, berdasarkan pelajaran pertama ini pula, umat Islam diharamkan tasyabbuh dengan apapun yang menjadi kekhususan orang kafir. Menyamai orang kafir dalam hal-hal yang bukan kekhususan mereka nggak jadi soal.
Misalnya ada seorang kafir punya rumah, oh ini desainnya bagus. Lalu Anda contoh. Anda tasyabbuh, tapi bukan dengan sesuatu yang khas. Bukan sesuatu yang menjadi khasnya orang kafir. Adapun hal-hal yang menjadi ciri khas orang kafir, maka tasyabbuh dalam ciri-ciri khas mereka hukumnya haram dalam Islam. Karena bertasyabbuh dengan mereka adalah sebuah kecenderungan terhadap mereka. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, pada awalnya kecenderungan kepada mereka adalah kecenderungan lahiriah. Namun dari kecenderungan lahiriah ini akan muncul kecenderungan batiniah. Oleh sebab itu, hati-hati dengan tasyabbuh ini. Orang-orang kafir akan membuat atau membangun proyek tasyabbuh agar lebih mudah menyeret umat Islam mengikuti agama mereka. Karena umat Islam kalau disuruh murtad gak ada yang mau. Tapi kalau umat Islam ini sudah diajak bertasyabbuh dan mau, berarti proses murtadisasi menjadi sangat gampang. Jadi imunitas kita dalam beragama, dalam berakidah, sepanjang kita tidak bertasyabbuh, Anda imun. Adapun orang-orang yang sudah bertasyabbuh dengan mereka, imunitas akidahnya sudah hilang. Imunitas akidahnya sudah hilang. Maka Syekhul Islam rahimahullah ta'ala luar biasa. Sehingga tidak berlebihan. Satu tulisan saya baca beberapa hari lalu, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, seorang ulama yang sangat unik, belum ditemukan sebandingannya sampai sekarang. Beliau belajar falsafah. Lalu beliau membantah semua teori falsafat dan beliau mengalahkan semua ahli-ahli falsafat. Dia menjadi orang yang lebih paham falsafat dari ahli falsafat. Maka dia bantah seluruh teori falsafah dalam buku beliau yang bernama Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Beliau pelajari Asy'ariyah. Sehingga beliau lebih memahami Asy'ariyah daripada orang Asy'ariyah. Lalu beliau menulis bantahan terhadap orang-orang Asy'ari. Beliau mempelajari Yahudi dan Nasrani. Sehingga beliau lebih memahami Yahudi dan Nasrani ketimbang umat Yahudi dan Nasrani. Dan beliau pun akhirnya menulis buku bantahan terhadap mereka. Beliau mempelajari Syiah. Dan akhirnya beliau lebih memahami Syiah ketimbang orang Syiah sendiri. Hingga akhirnya beliau menulis buku Minhajus Sunnah, 9 jilid untuk membantah orang-orang Syiah. Dalam membantah orang-orang kafir, beliau tasyabbuh terhadap orang kafir, beliau menulis buku yang berjudul Iqtida' as-Siratil Mustaqim. Subhanallahil azim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah meninggal dunia dan bukunya nyaris hilang. Nyaris hilang. Nah, untunglah ada ayah dan anak yang sangat berjasa, luar biasa. Ayahnya bernama Abdurrahman bin Qasim, anaknya bernama Muhammad. Ayah dan anak ini melakukan perjalanan dari satu perpustakaan ke perpustakaan lain di seluruh dunia, mengumpulkan tulisan-tulisan Ibn Taimiyah. Maka ayah dan anak ini pergi ke Mesir. Mereka mendatangi perpustakaan kuno di Mesir. Mereka kumpulkan manuskrip Imam Ibn Taimiyah. Dapat sekian lembar. Kemudian mereka pergi ke Beirut. Di Beirut mereka nggak temukan apa-apa. Lalu mereka pergi ke perpustakaan kuno di Damaskus. Mereka menemukan dalam jumlah yang sangat besar. Semua perpustakaan-perpustakaan yang ada di negeri Arab, mereka datangi untuk mengumpulkan catatan-catatan Ibn Taimiyah yang saat itu masih bersifat manuskrip.
Atas bantuan Raja Saud, ayah dan anak ini mendapatkan modal besar. Akhirnya mereka terbang ke Jerman. Mereka terbang ke Paris. Ternyata di Paris, perpustakaan Berlin, Kanada, keduanya mendapatkan banyak sekali catatan-catatan Ibn Taimiyah. Dan hasil dari perburuan lama, ayah dan anak, lahirlah buku yang berjudul Majmu' Fatawa Imam Ibn Taimiyah, terdiri dari 30 sekian jilid. Dan subhanallah, kita hanya dengar guru-guru berkata Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa itu gak ada Imam Ibn Taimiyah nulis Majmu' Fatawa. Beliau menulis fatwa-fatwa, beliau menulis bantahan-bantahan, dan tulisan-tulisan bantahan-bantahan ini berserakan. Ayah dan anak inilah yang bekerja bertahun-tahun mengumpulkan manuskrip tulisan-tulisan Ibn Taimiyah dan kemudian dibukukan. Makanya Majmu' Fatawa terbitan Saudi sangat berbeda dengan Majmu' Fatawa terbitan non-Saudi. Karena negara paling berjasa di balik terbitnya buku ini adalah kerajaan Saudi Arabia melalui raja yang bernama Saud bin Abdul Aziz. Allah yarham. Nah, untuk terbitan Saudi itu ada keterangan fatwa ini, fatwa ini, fatwa ini, fatwa ini diambil dari perpustakaan Berlin. Fatwa ini, fatwa ini, fatwa ini, fatwa ini diambil dari perpustakaan Kanada. Ala kulli hal jamaah sekalian, semoga Allah curahkan rahmat sebanyak-banyaknya kepada ayah dan anak ini, Abdurrahman bin Qasim dan anaknya Muhammad rahmatullahi alaihim. Jadi maksud saya jamaah sekalian, di antara tulisan sangat berharga dari Imam Ibn Taimiyah terkait dengan judul kita adalah Iqtida' Shiratal Mustaqim, terdiri dari 2 jilid. Dalam buku inilah beliau berbicara seluk-beluk dari tasyabbuh. Kenapa kita cenderung eksklusif, nggak boleh bertasyabbuh dengan mereka? Beliau menuliskan bahaya-bahaya yang sangat menghancurkan di balik fenomena tasyabbuh tersebut. Baik jamaah sekalian, itulah pelajaran pertama dalam ayat yang mulia. Pelajaran yang kedua dalam ayat yang mulia, ketika Allah mengatakan alladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan dari kalangan musyrikin. Ayat ini sama dengan ayat pertama surat Al-Bayyinah. Begitu tegas menstatuskan ahli kitab sebagai kafir. Meski orang-orang liberal di negara ini nggak mau, tapi maunya mereka mau yang rusak. Dalam satu kajian di sebuah kampus, kita ditentang oleh seorang mahasiswa. Kita nggak terima ahli kitab itu dikafirkan. Saya bilang, kamu bisa baca Quran nggak? Oh, bisa. Coba kamu baca ayat pertama Al-Bayyinah. Nah, begitu dibaca, bengong dia. Saya bilang, kamu jangan bengang-bengong begini. Karena dia mahasiswa gitu, kita marahin aja. Di mana kau dapat pemikiran ahli kitab bukan kafir? Kata dia, saya dapat di kajian Utan Kayu. Kajian Utan Kayu, kajian liberal, saya bilang. Baik. Jadi dalam ayat ini sangat tegas Allah nyatakan bahwa ahli kitab adalah kafir. Pertanyaan jamaah sekalian, julukan ahli kitab terhadap mereka, julukan pujian atau julukan pelecehan, penghinaan? Ahli kitab, julukan untuk Yahudi dan Nasrani, sebuah pujian atau sebuah penghinaan? Kalau penyebutan ahli kitab berhubungan dengan keburukan, ya tentu penyebutan ahli kitab itu adalah pelecehan, penghinaan. Seakan-akan Allah mengatakan, kalian udah ada ahli kitab tapi kok masih membunuh para nabi? Kalian sudah ada kitab, kalian ahli kitab, tapi kok kenapa kalian
berburu di hari Sabtu dan lain-lain. Baik jamaah sekalian. Pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, kebencian orang-orang kafir dalam hal ini adalah kedengkian. Mereka tidak menginginkan satupun kebaikan ada di tangan kaum muslimin. Ini kebencian. Dan ini berpangkal dari kedengkian. Mereka awalnya dengki, dan dari kedengkian itu mereka benar-benar tidak mau umat Islam ini memperoleh apapun yang bersifat kebaikan. Makanya dengki ini sangat berbahaya. Dalam beberapa ayat Al-Quran, kedengkian dihubungkan dengan Yahudi, dihubungkan dengan ahli kitab. Maka ketika kita berbicara tentang tasyabbuh, Anda jangan terlalu sempit memahami tasyabbuh itu soal cara berpakaian. Anda memang benar, dalam soal cara berpakaian, dalam soal berbudaya, terjadi tasyabbuh. Tapi ingat, di antara tasyabbuh yang lebih berbahaya, bahwa Anda tasyabbuh dengan sifat mereka. Anda lihat misalnya dalam ini, bagaimana mereka hasad, dengki, hingga mereka nggak punya keinginan orang lain mendapatkan kebaikan. La qaddarallah, apabila di antara kita ada orang yang dengki, sehingga tidak ada keinginan orang lain mendapatkan kebaikan, ini adalah tasyabbuh dengan orang kafir. Tasyabbuh dengan ahli kitab. Bukan tasyabbuh berpakaian dan berbudaya, tapi tasyabbuh dalam soal hati. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau menyebutkan bahwa dengki menghasilkan 8 penyakit. Jadi orang-orang yang berhati dengki, orang-orang yang berhati dengki akan jatuh ke dalam 8 penyakit. Makanya dengki dalam agama kita bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Karena bahayanya yang sangat besar. Yang pertama, buah dari kedengkian, kata Imam Ghazali, an yahmilakal hikdu ala an tatamanna zawalan ni'mah anhu. Bahwa orang yang dengki tidak pernah menginginkan orang lain mendapatkan kebaikan. Kebaikan dalam artian umum. Orang lain sehat, dia nggak suka. Jabatan orang lain naik, dia nggak suka. Dagangan orang lain laris, dia nggak suka. Anak orang lain sukses, dia sakit hati. Ini orang dengki. Jadi orang-orang dengki, penyakit pertama, mereka benci terhadap kebaikan yang ada pada orang lain. Maka mereka akan menghalang-halangi agar tidak ada tetes-tetes kebaikan terhadap orang lain. Ini bahaya dengki yang pertama. Setiap orang yang dengki tidak menginginkan kebaikan terhadap orang lain. Kemudian jemaah sekalian yang saya hormati, penyakit dengki yang kedua jemaah sekalian, asyamatah. Apa itu asyamatah? Rasa gembira atas malapetaka orang lain. Oh, si fulan sakit, syukurlah kalau dia sakit. Si fulan sudah dipecat, baguslah kalau dia dipecat. Ini namanya syamatah. Kegembiraan seseorang atas kehancuran orang lain dinamakan syamatah, pangkalnya adalah kedengkian. Dan ingat jamaah sekalian, syamatah dengan segala bentuknya pada akhirnya akan menghantam yang bersangkutan. Anda gembira atas kebangkrutan dagang seseorang, ingat, suatu saat dagang Anda akan bangkrut dengan lebih buruk.
Ada gembira dengan sakit orang lain, percaya suatu saat Anda akan sakit lebih buruk lagi. Syamatah terhadap orang lain, pangkal kehancuran untuk diri sendiri. Subhanallah. Dulu ada dua ulama ahli qiraah. Yang pertama Al-Kisai dan yang kedua Al-Yazidi. Mereka berdua mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tibalah saatnya salat maghrib. Sebagai ahli qiraah, ahli bahasa Arab, ahli nahu, maka dimintalah salah satu dari keduanya menjadi imam. Anggaplah Al-Kisai. Kalau Allah tidak berikan petunjuk, sepintar apapun orang akan salah. Apa yang terjadi? Begitu masuk dalam salat maghrib, imam hafal Quran. Mana mungkin imam kalau nggak hafal Quran? Ahli qiraah, ahli nahu. Rakaat pertama beliau bacakan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirin. Ribut satu masjid. Ada yang ribut karena salahnya, tetapi Al-Yazidi dalam hatinya muncul syamatah. Ini kok ahli qiraah, hafal Quran kok Al-Kafirun aja nggak becus. Ini namanya asyamatah. Baik. Berikutnya masuk sholat Isya, dimintalah Al-Yazidi ini menjadi imam. Tadi sudah syamatah dengan kesalahan Imam Al-Kisai dalam membaca Al-Kafirun. Sekarang, begitu giliran Imam Al-Yazidi justru dalam membaca Fatihah pun bolak-balik. Baca Fatihah saja terjadi gempa bumi yang luar biasa. Ada apa ini jemaah sekalian? Ini yang dinamakan dengan asyamatah. Kegembiraan Anda atas kejadian buruk atas orang lain akan menjadi penyebab kejadian buruk yang sama atau yang lebih buruk akan terjadi terhadap Anda. Ya, sebab itu akan Allah nampakkan di depan Anda kejadian-kejadian buruk menimpa orang lain. Ingat, Anda harus ikut sedih atas keburukan yang menimpa orang lain. Kalau sampai keburukan orang lain menjadi kegembiraan Anda, ini dinamakan syamatah. Anda sedang mengundang keburukan ini untuk memasuki kehidupan Anda. Waliyahulillah. Ini bencana kedua, bahaya kedua dari kemunafikan. Setiap dengki. Setiap orang-orang yang dengki, syamatah, alias bergembira dengan keadaan buruk orang lain. Bahaya dengki yang ketiga adalah antahjurahu wa tusarimahu wa tanqati'a minhu. Bahwa orang-orang dengki cenderung memutuskan hubungan. Setidaknya orang-orang dengki itu nggak mengerti keakraban. Jadi Anda nggak usah minta keakraban, kesetiaan kepada orang-orang dengki. Orang dengki nggak punya kesetiaan. Mereka nggak mampu akrab. Hati yang penuh dengki membuat mereka berusaha menjauhi semua orang. Sudah masuk waktu? Baik. Kemudian bahaya dengki yang keempat, istisghar. Orang-orang yang dengki selalu mengecilkan orang lain. Si fulan tahu apa dia beginian. Si fulan itu anak kemarin sore nggak ngerti dia beginian. Semua orang dengki punya kecenderungan mengecilkan orang lain. Padahal dengan mengecilkan orang lain, Anda mengecilkan diri sendiri. Ingat, Anda nggak akan menjadi besar karena mengecilkan orang lain. Tapi dengan mengecilkan orang lain, Anda akan semakin kecil pula. Wa ma tawadha ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang mengecilkan diri, merendahkan diri, melainkan Allah akan meninggikannya dan membuatnya menjadi besar. Kemudian keburukan dan bahaya dengki yang kelima,
Orang-orang dengki dipastikan melakukan gibah terhadap orang yang dia dengki. Bukan cuma gibah, tapi juga fitnah. Ini dua nih. Semua orang yang dengki pasti melakukan gibah dan melakukan fitnah. Apa itu gibah? Membicarakan keburukan orang lain yang memang ada. Apa itu fitnah? Membicarakan keburukan orang lain padahal tidak ada. Keburukan orang lain, jamaah sekalian, rahasiakan saja. Tidak boleh dibongkar keburukan orang lain. Saya lupa namanya siapa. Ada seorang suami, karena tidak lagi ada kecocokan dengan istri, akhirnya diceraikan. Datanglah wartawan-wartawan tanpa surat kabar ini bertanya, kenapa kau ceraikan istrimu? Kenapa kau ceraikan istrimu? Selama ini kamu nggak pernah cerita keburukannya. Sekarang apa keburukannya kok? Selama ini dia istriku. Menceritakan keburukannya berarti menumpuk air di dulang. Sekarang saya udah ceraikan, dia orang lain. Untuk apa membicarakan orang lain? Nah itu dia jemaah sekalian. Selama ini dia istriku, menceritakan keburukannya dalam menceritakan keburukan. Dan sekarang dia orang lain, untuk apa saya bicara tentang orang lain? Baik, ini dua nih. Setiap orang yang dalam hatinya ada dengki, mulutnya penuh ghibah, nomor dua penuh dengan fitnah. Bahaya dengki yang keberapa? Yang keenam, antuhakiyahu istihzaan. Orang-orang dengki biasanya suka mencontoh-contohkan orang yang dia dengki untuk pelecehan. Dicontoh-contohkan cara bicaranya, ditiru-tiru gaya-gayanya dalam berpakaian dan lain-lain. Tetapi meniru-niru gaya bicara orang yang didengki dalam rangka penghinaan. Baik. Kemudian bahaya dengki yang ketujuh, iza'uhu. Orang-orang dengki pasti berusaha untuk menyakiti yang didengki. Dan bahaya dengki yang kedelapan, setiap orang yang dengki menggugurkan hak orang yang dia dengki. Orang yang didengki ini punya hak atas yang mendengki. Tapi orang-orang dengki akan menahan hak. Akan menahan hak agar tidak tersampaikan kepada orang yang didengki. Misalnya orang yang didengki sakit, bukankah dia berhak untuk dikunjungi? Iya, tapi orang dengki itu nggak akan pernah menunaikan hak orang lain. Orang yang didengki memberikan Anda undangan, bukankah merupakan haknya Anda hadir dalam undangan? Iya. Tapi orang-orang yang dengki nggak pernah menunaikan hak orang lain. Ini penyakit orang-orang dengki yang kedelapan. Menghalangi hak orang lain. Sebab itulah agama kita menetapkan dengki salah satu dosa besar karena bahayanya yang sangat besar. Tadi kita lihat Imam Ghazali dalam ijtihadnya menemukan 8 penyakit berbahaya di balik dengki. Maka saya ulangi sekali lagi, tasyabbuh dengan lahiriah orang kafir seperti cara berpakaian mereka, seperti cara mereka berperayaan adalah tasyabbuh yang diharamkan. Tapi yang tidak kalah haramnya adalah bertasyabbuh dengan ahli kitab, dengan orang kafir dalam soal sifat. Sifat mereka dengki. Nah, kalau ada di antara kita yang dengki, Anda bertasyabbuh dengan mereka. Bukan dalam penampilan, tapi dalam sifat. Dan ini jauh lebih buruk. Ya, kita kumandangkan azan sebentar. Lanjut lagi. Tadi dalam ayat disebutkan bahwa orang kafir tidak menginginkan kebaikan atas kalian. Apa yang dimaksud dengan kebaikan ini?
kebaikan tertinggi yang mereka tidak inginkan untuk kita adalah Islam. Karena kebaikan terbesar Allah untuk Anda adalah Islam. Kebaikan terbesar dari Allah untuk Anda adalah Islam. Maka kebaikan yang paling mereka benci dalam diri Anda bahwa Anda menjadi seorang muslim. Nah, kebaikan yang satu ini akan mereka upayakan untuk menghilangkannya. Kebaikan yang kedua adalah kebaikan duniawi. Bahwa Anda maju dalam berbisnis, bahwa Anda sukses dalam berkarir. Kebaikan-kebaikan duniawi termasuk kebaikan yang mereka tak inginkan ada pada kaum muslimin. Pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, bahwa rahmat Allah tidak akan terhalangi dengan kebencian orang lain. Betapa benci ahli kitab terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin kenabian dan wahyu jatuh kepada orang-orang Bani Israel. Tapi Allah justru memilih wahyu dan nabi akhir zaman dari kalangan bangsa Arab. Betapa mereka benci kenabian itu jatuh kepada orang Arab, namun kebencian itu enggak menghalangi kebaikan dan rahmat Allah. Nah, ini sangat menenangkan kita semua jemaah sekalian. Di kanan kiri Anda banyak orang yang benci dengan Anda, di kanan kiri Anda penuh orang-orang yang dengki dengan Anda, dan percayalah, kebencian dan kedengkian enggak akan menghalangi pemberian Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, tadi dalam ayat, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah lah yang menentukan dan menetapkan siapa yang mendapatkan rahmat. Maka rahmat itu enggak akan diperoleh dengan keinginan, dan rahmat itu pun tidak akan gagal dengan kebencian. Betapapun Anda sangat berkeinginan dan berambisi terhadap sebuah rahmat, Anda enggak lantas mendapatkannya karena keinginan. Bahkan rahmat itu enggak semakin besar karena ambisi. Begitupun kebencian orang lain. Kebencian dan kedengkian orang lain enggak akan menghambat rahmat Allah akan sampai kepada Anda. Jadi Anda tenang-tenang saja. Karena masalahnya begini. Persaingan-persaingan mencari rezeki sampai ke tingkat kita khawatir rezeki kita akan diambil oleh orang lain. Oh, ini orang pasti lebih laris. Mungkin dia akan mematikan dagang saya dan lain-lain. Anda jangan berpikir seperti itu. Allah tidak akan salah meletakkan rezeki. Allah nyatakan dalam ayat ini, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah telah memilih orang yang dia kehendaki untuk mendapatkan rezeki. Ada saatnya Allah pilih Anda untuk dapatkan rezeki, tapi ada saatnya Allah memilih orang lain untuk mendapatkan rezeki. Dan tentu kalau Anda melihat orang lain sebagai saudara, niscaya rezeki yang ada pada orang lain akan menjadi kegembiraan Anda juga. Saatnya rezeki orang lain tidak menjadi kegembiraan bagi Anda, itu menunjukkan hati Anda tercemari dengan dengki. Jadi orang-orang yang berhati bersih itu, rezeki di tangan mereka, mereka gembira. Rezeki di tangan orang lain pun mereka gembira. Karena orang beriman, orang-orang yang berhati bersih, mereka nggak pernah melihat orang lain sebagai musuh. Ini tetanggaku adalah sahabatku. Ini teman sekampungku adalah saudaraku. Sehingga karena mereka melihat orang lain saudara dan sahabat, maka rezeki di tangan orang lain pun membuat mereka ikut berbahagia juga. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Maha memiliki karunia yang maha besar. Allah Maha memiliki karunia yang sangat besar. Jadi rahmat Allah, pemberian Allah itu besar. Banyak tidak terhitung. Banyak dan tidak terhitung. Di antara agungnya pemberian Allah, besarnya pemberian Allah, bahwa pemberian Allah tidak hanya mendatangi Anda melalui pintu-pintu yang rasional. Tetapi begitu banyak pemberian-pemberian Allah yang sampai kepada Anda melalui pintu-pintu yang sangat ajaib.
seandainya rezeki Allah untuk Anda hanya melalui pintu-pintu yang logis, kita akan katakan rahmat Allah terbatas. Terbatas pada pintu-pintu yang logis. Tapi Allah yang maha mampu segala-galanya ternyata juga memberikan Anda pintu rezeki melalui pintu yang gak pernah Anda duga-duga. Melalui pintu yang gak pernah Anda duga-duga. Nah, agar apa? Agar kita sadar bahwa rezeki Allah itu luas. Luas dalam arti enggak cuma hanya melalui pintu yang logis, tapi rezeki Allah pun akan sampai kepada Anda melalui pintu yang tidak logis. Di sini Anda harus membangun satu optimisme. Ketika di depan Anda tidak ada pintu yang logis untuk mendapatkan rezeki Allah, Anda jangan putus asa. Karena rezeki Allah itu tidak membutuhkan logis untuk sampai kepada Anda. Maka rezeki itu pun akan sampai meski melalui pintu-pintu yang penuh dengan keajaiban. Zakaria alaihissalam 100 tahun. Istrinya 80 tahun. Kedua suami istri ini tidak punya pintu yang logis untuk memiliki anak. Tapi pemberian Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu segala-galanya. Pemberian Allah itu akan sampai meski dengan pintu yang tidak logis. Makanya saya ulangi sekali lagi, walau di depan Anda tidak lagi ada pintu yang logis untuk rahmat Allah, tapi percayalah, rahmat Allah itu enggak membutuhkan nilai logis atau tidak logis untuk sampai kepada Anda. Maka rahmat Allah ini akan sampai melalui pintu yang logis, tetapi rahmat ini pun akan sampai kepada Anda melalui pintu-pintu yang tidak ajaib. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki melalui pintu-pintu yang enggak pernah dikira-kira. Melalui pintu-pintu yang enggak pernah diperkirakan sebelumnya. Jadi tenanglah jamaah sekalian, seandainya rezeki untuk Anda hanya melalui pintu-pintu yang masuk akal, rezeki untuk Anda sangat sempit. Tapi rezeki untuk Anda sangat luas, karena rezeki itu akan sampai kepada Anda walaupun di depan mata Anda tidak lagi ada jalan-jalan yang logis. Ya, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Enggak ada pertanyaan bukan? Ada tidak? Ya, alhamdulillah. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.